Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Afifah Nurmilatina, SEM SEI, dosen pada program studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana mengelola keuangan secara lebih terarah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan keuangan bukan hanya berkaitan dengan seberapa besar pendapatan yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita mengatur pengeluaran, menjaga arus kas, mengendalikan keinginan, serta mengambil keputusan keuangan dengan bijak. Karena itu, mata kuliah ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa ekonomi syariah agar mampu memahami keuangan bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga dari sisi nilai, perilaku, amanah, dan keberkahan. Materi yang akan saya tampilkan dalam video pembelajaran ini adalah budgeting dan cash flow management dengan behavior management. Melalui materi ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami cara menyusun anggaran, mengelola arus kas, serta mengenali perilaku keuangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan keuangan. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada kemampuan menghitung, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan diri, membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun prioritas, serta membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan diskusi kasus dan pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa akan diajak melihat persoalan keuangan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menganalisis pola pendapatan dan pengeluaran, menyusun budgeting sederhana, membaca cash flow, serta mendiskusikan strategi pengelolaan perilaku keuangan agar lebih disiplin, realistis, dan berkelanjutan. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep perencanaan keuangan syariah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk hidup lebih tertib, amanah, maslahat, dan penuh keberkahan. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah dengan materi budgeting dan cash flow management dengan behavior management. Mari kita simak bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik ya semuanya. Udah pada sarapan belum nih? Sudah ya? Ada yang belum ya? Oke, nanti setelah ini makan siang. Brunch ya? Breakfast and lunch. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik, pada mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah, kita pada minggu keempat ya. Sebelumnya minggu kemarin masih ingat materinya? Ingat ya. Oke, coba saya tanya teman-teman sekalian, apa itu perencanaan keuangan? Coba Mas Raffi masih ingat? Perencanaan keuangan adalah cara mengelola keuangan seperti dengan baik supaya kebutuhan saat ini hingga masa depan tuh terpenuhi, seperti membeli rumah, memiliki tabungan. Oke, bagus. Betul banget dulu. Betul ya. Jadi di mata kuliah ini apa sih pentingnya agar kita bisa mengelola keuangan? Jangan sampai uang itu bocor gitu ya. Jangan sampai kayaknya baru ditransfer kemarin tapi hari ini udah gak ada, hilang kemana? Pernah ngerasain teman-teman sekalian? Pernah ya.
Biasanya misalnya baru ditransfer kemarin loh, kok hari ini tinggal 100.000, misalnya tinggal 200.000, kemana gitu ya. Nah, itulah pentingnya mata kuliah perencanaan keuangan, gitu ya. Selanjutnya, nih teman-teman sekalian, pernahkah terobsesi berbelanja setiap minggu atau setiap hari? Pernah nggak? Pernah ya. Contohnya apa, Mbak? Siapa namanya? Mbak Iza. Mbak Iza. Apa Mbak biasanya? Ya, misalnya jajan Jajan. ini di seberang jalan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sulit menolak tawaran berbelanja atau beli yang tidak perlu. Pernah, Mbaknya? Pernah. Contohnya apa, Mbak? Baju. Oke. Pernah juga berbelanja hanya untuk meredakan stres? Oh ya, paling keras nih, Mbak Salsa. Apa? Kira-kira biasanya meredakan stres dengan apa? Kafe cantik. Oke. Selanjutnya, menghabiskan banyak waktu untuk melihat-lihat, misalnya window shopping. Ada yang pernah misalnya apa? Juleha atau Rohana, rombongan hanya tanya di mall? Ada yang pernah? Atau window shopping pernah ya, Mbak Najwa? Biasanya apa? Lihat-lihat apa? Biasanya lihat kayak figurnya anime-anime itu. Oh, figurnya anime-anime. Atau sekarang biasanya scroll-scroll itu ya, e-commerce ya, e-commerce. Oke, scroll-scroll. Udah banyak keranjangnya? Udah 9 plus ya. Itu. Tapi alhamdulillah masih bisa mengerem ya, nggak sampai check out nih. Oke. Membeli barang yang akhirnya tidak terpakai. Cewek nih biasanya suka barang-barang lucu-lucu, cute, labubu. Oke. Atau merasa bersalah setelah membeli banyak barang. Pernah merasakan? Pernah ya. Itu kebiasaan tersebut bisa jadi kamu kecanduan belanja, yang mana disebut CBD. Apa itu CBD? Compulsive Buying Disorder, yang mana membeli terus menerus. Nah, di sini CBD ya, bukan SCBD. Ada yang tahu SCBD? Tahu. Ada Jaksel. Anak Jaksel. Apa itu SCBD, Mbak? Sudirman Central Business District. Oke, good job. Anak gaul nih tahu SCBD. Tahu SCBD ya. Oke, di pertemuan ini saya akan memberikan perbedaan antara kompulsif dan impulsif. Ada yang tahu sebelumnya apa itu kompulsif dan impulsif? Apa, Mbak Najwa, monggo. Kalau misalkan kompulsif itu jadi kayak dorongan berlebihan. Jadinya itu kayak tidak terkendali dengan diri sendiri dalam suatu kayak mau belanja sesuatu. Oke. Kalau impulsif itu kayak membeli barang tapi itu sifatnya berulang-ulang. Jadinya kalau misalkan impulsif itu obsesi sama produknya. Tapi sifatnya kayak sementara. Oke, siap. Terima kasih Mbak Najwa atas jawabannya ya. Oke. Jadi di sini adalah ada dua perilaku kompulsif dan impulsif ya. Kompulsif adalah dorongan berlebihan atau tidak terkendali dari dalam diri untuk membeli. Sifatnya berulang-ulang. Kalau itu ya tadi sifatnya berulang-ulang, kompulsif. Apabila impulsif itu adalah obsesi oleh produk, sifatnya sementara. Belanja impulsif biasanya karena ada diskon, harbolnas, atau tanggal cantik ya. Bentar lagi mau 88. Nah, itu. Kalau kompulsif misalnya nih, Mas siapa namanya? Marwan. Mas Marwan. Oke, Mas Marwan bulan ini sudah beli misalnya sepatu Nike misalnya. Ternyata bulan depan dia udah beli lagi sepatu Skechers atau misalnya sepatu dan lain sebagainya. Padahal dia udah masih punya sepatu yang sebelumnya kayak gitu. Nah, ini adalah sifat yang mana dia berulang setiap bulan, misalnya dia pengen beli itu terus. Nah, itu bisa disebut dengan kompulsif. Tapi kalau impulsif gini, mahasiswa melihat promo sepatu di TikTok Shop lalu langsung membeli tanpa memikirkan kebutuhan. Misalnya, Mas siapa? Mas Munawir. Oke, Mas Munawir biasanya kalau misalnya waktu tanggal cantik beli apa, Mas?
Banyak. Oke. Beli apa, Mas? Sepatu juga ya, sepatu. Oke. Nah, karena pengen nanti ada sifat sementara itu, misalnya nanti tanggal 8, kira-kira mau beli sepatu apa? Oh, sepatu bulu tangkis lah. Mungkin karena saat ini tanggal berapa? Misalnya belum tanggal cantik, udah dilihat ternyata waktu tanggal cantik diskon. Nah, akhirnya check out. Nah, ini karena sifatnya sementara, karena ada promo atau diskon gitu. Kalau impulsif itu sifatnya hanya sementara, sedangkan kalau kompulsif itu sifatnya dorongan untuk membeli terus menerus. Nah, gitu ya. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Paham ya? Oke. Sifat untuk berkonsumsi atau merencanakan keuangan itu juga ada tuntunan Islam untuk berperilaku moderat dalam pengeluarannya. Ini dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 bahwasanya dan termasuk hamba-hamba Tuhan Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, ada di sini ada yang bisa membantu saya untuk membaca surat Al-Furqan ayat 67? Oke, Mas siapa? Rizal. Mas Rizal, silahkan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawama. Oke. Terima kasih, Mas. Selanjutnya ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ada yang bisa membantu untuk Oke, Mas siapa namanya? Marwan. Mas Marwan. Silahkan Mas Marwan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Adam qulu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Oke, sadaqallahul. Terima kasih Mas. Dalam dua surat ini bahwasanya sudah dijelaskan tidak boleh berlebih-lebihan. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan materi terkait bagaimana agar kita terhindar dari sifat kompulsif dan impulsif dengan ada 4 tips and trick ya. Yang pertama, try this mind map. Jadi harus direncanakan ya. Do you need it? Oke, misalnya Mbak Najwa ya. Mbak Najwa ada tablet. Kira-kira apa nanti bisa nih ketika mau membeli tablet bisa direncanakan misalnya. Apakah ini benar-benar dibutuhkan? Apakah bisa dipinjam? Apakah bagaimana nanti untuk maintenance? Nah itu ada ya di materi. Terus coba ditunggu dulu sampai seminggu atau 2 minggu sampai sebulan. Apakah benar ini produk ini dibutuhkan gitu sampai 30 hari misalnya ya. Ditunggu dulu. Kalau misalnya emang oh ternyata ini butuh gitu, boleh beli gitu ya. Tetapi kalau misalnya oh kayaknya cuma hanya keinginan aja, ini bukan kebutuhan kayak gitu ya. Coba saya tanya Mbak Najwa, ketika membeli tablet itu apa nih? Keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Karena kenapa Mbak Najwa? Oh, mengerjakan skripsi. Oke, mengerjakan skripsi mungkin juga bisa dibawanya lebih ringan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi kita sebelum membeli atau check out, kita harus direncanakan. Apakah ini need atau ini want gitu ya. Jadi harus membedakan antara need dan want. Nah, itu. Selanjutnya adalah plan ahead. Jadi harus direncanakan untuk masa depan gitu ya. Harus direncanakan misalnya untuk investasi gitu ya. Udah tahu di sini ada yang tahu instrumen investasi? Ada yang belum ya? Oke, akan kita bahas nanti di minggu selanjutnya ya. Oke, plan ahead. Tetapkan target menabung. Menabung dengan tujuan, fungsinya untuk mengalihkan pikiran dari keinginan berbelanja yang datang tiba-tiba. Tetapkan target menabung. Kira-kira
ada yang punya keinginan untuk apa? Misalnya ada yang punya tabungan? Punya. Apa? Tabungannya untuk apa? Kedepannya untuk apa? Rencananya? Beli rumah, masya Allah, luar biasa ya. Itu berarti kan harus diposkan betul-betul ya. Oke, misalnya dapat transferan berapa, habis itu harus diposkan berapa persen, 50% untuk living, 30% misalnya untuk saving, nah untuk 20%-nya lagi untuk playing ya, misalnya saving, living, playing. Nah, itu biasanya ada ya di perencanaan keuangan. Nah, itu nanti bagus sekali nih Masnya, bahwasanya sudah merencanakan untuk membeli rumah. Itu harus konsisten ya Mas ya. Oke, selanjutnya bikin spending plan. Beberapa orang berpendapat bahwa budgeting bisa jadi bumerang karena cenderung mendikte ya. Budgeting menggambarkan kemampuan, spending mencerminkan kebutuhan. If you want to enjoy life. Mungkin ada yang pernah melakukan budgeting, misalnya pencatatan keuangan. Pernah Mbak Najwa. Pernah pencatatan keuangan, misalnya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Sudah pernah ya? Setiap bulan. Menggunakan apa? Tulis manual atau aplikasi? Aplikasi. Ya, teman-teman sekalian, ada nih aplikasi yang mana salah satu yang untuk mencatat keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Nah, bisa dimanfaatkan ya. Selanjutnya, selesaikan yang utama dulu. First thing first, misalnya kayak bayar zakat, pajak, atau misalnya bayar listrik ya. Teman-teman apa? Bayar air, apa? Bayar kos-kosan ya. Selanjutnya rencanakan belanjamu dengan daftar. If it is not in the list, do not buy. Belanja impulsif adalah belanja yang tidak terencana. Kata kunci disiplin, stick to it. Jadi kalau misalnya mau belanja, misalnya mau ke pasar, harus ditulis kira-kira, ataupun ke mall harus ditulis kira-kira mau beli apa. Kadang kita maunya beli A, tapi tiba-tiba belinya B, C, D sampai Z gitu ya. Pernah teman-teman sekalian? Oke. Nah, mulai dari sekarang harus direncanakan gitu ya. Yang ketiga adalah control your emotion. Nah, ini adalah penting ya. Teman-teman sekalian pernah waktu bulan puasa misalnya ke pasar takjil. Nah, biasanya gimana nih Masnya? Ada pengalaman? Apa? Lapar mata. Semuanya dibeli. Gitu ya. Tapi ternyata waktu beduk azan maghrib, muat nggak itu semuanya yang waktu kita beli? Enggak ya. Lah itu karena apa? Lapar mata, emosi, karena apa? Balas dendam. Oke. Belum ya. Maka dari itu perlunya perencanaan keuangan. Nah, kalau ngikutin Kakak Ibo, nih saya bawa buku salah satu Kakak Ibo ya terkait perencanaan keuangan ala Jepang. Tiap kali pengen beli barang, coba tanyakan ke diri sendiri, bisakah saya hidup tanpa barang tersebut? Mampukah saya membelinya? Apakah saya benar-benar akan menggunakannya? Di mana saya lihat barang itu pertama kali? Bagaimana keadaan emosi saya hari ini? Dan lain sebagainya ya. Berapa lama perasaan ini akan bertahan? Kayak tadi ya. Bahwasanya harus dipikir-pikir terlebih dahulu, jangan langsung check out, beli, dan lain sebagainya. Ini penting atau tidak gitu ya. Emotion drive most decision making, including money. Finance is personal, money is emotional, ya kan? Maka dari itu jangan sampai emosi kita mempengaruhi dalam keputusan pembelian kita, gitu ya. Selanjutnya belanja pakai uang cash, nih ya. Uang cash dalam konteks ini maksudnya adalah bayar tunai. Cash di sini bisa diartikan uang fisik untuk mereka yang bisa lebih terkendali dengan membawa uang fisik. Masih tetap impulsif? Get a help. Teman-teman sekalian biasanya berbelanja jajan ataupun misalnya beli baju, sepatu, biasanya menggunakan cash atau pakai apa? Cash. Kris ya. Oke. Sekarang saya minta tolong untuk
dibuat tugas, coba rencanakan keuangan atau dipos-poskan budgeting teman-teman sekalian apabila ada dapat uang saku 1.500.000. Oke, 2 menit ya atau 3 menit bisa? Ya. Atau 4 menit boleh lah, 3 menit silahkan. Tugas dulu, 1,5 juta bisa untuk apa saja gitu ya. Sudah, oke. Silakan dari kelompok sini, Mbak siapa namanya? Mbak Faiza, silakan. 1,5 juta. Buat apa aja? Ini real life, Bu. Oke, real life. Oke, nggak apa-apa. 200.000-nya untuk kos. Terus 200 transport. Berapa yang untuk kos? 500. Oke. 200-nya transport. Transport, BBM ya. 300 kosmetik. Kosmetik. 500-nya makan bisa jadi. Oke, cukup ya 500 ya. Oke, berarti bisa dikurangin itu Mbak, kosmetiknya mungkin bisa dikurangin gitu ya. Ya betul, karena itu adalah kebutuhan primer gitu ya. Ada lagi yang sudah? Terima kasih ya Mbak. Oke, Mbak Salsa. 500-nya buat kos. Buat kos. 300 makan. 300 untuk makan. 300 makan cukup nggak itu kira-kira? Masak terus beli. Masak, beli, oke siap. Terus 200 kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi, oke. 100 transportasi. Bensin. Ya. 200-nya buat nabung. Buat nabung, udah tahu investasi nih ya Mbak Sasa. Mas 100-nya skincare, 100-nya lagi dana darurat. Oh luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Sasa. Oke, selanjutnya ada yang oke siap, kelompok sini. 1.500.000 kan? Iya 1.500.000. Ini kita buat bayar kos. Yang 300 konsumsi ya kita. Konsumsi. Yang 200 tuh BBM. BBM oke. Terus yang 200 Dana darurat. Yang 300 saving. Saving luar biasa. Oke, sebelum kita ke kesimpulan, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Oke, silakan Mbak Fatia. As mahasiswa yang belum mempunyai aktif income, perlukah kita melakukan perencanaan keuangan, Ibu? Oh, bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus ya, beli pos dulu. Oke. Kalau untuk mahasiswa itu adalah sangat penting ya, karena kebiasaan itu bisa dimulai dari dini gitu, mulai dari sekarang. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan mulainya, ya kan? Karena misalnya teman-teman sekalian, misalnya sekarang belum mendapatkan penghasilan, tetapi teman-teman sekalian bisa dengan cara pencatatan keuangan. Jadi dicatat pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa. Karena dengan kebiasaan tersebut akan menimbulkan habit nanti akan masa depan. Misalnya teman-teman udah punya pekerjaan, udah dapat income, akhirnya terbiasa karena terbiasa pencatatan keuangan, pengeluaran dan pendapatan, akhirnya kita bisa merencanakan keuangan dengan baik. Akhirnya kan kedepannya kita juga bisa have fun ya. Jangan sampai nanti kita pensiun tapi kita nggak punya tabungan atau nggak saving atau nggak tadi dana darurat ya. Dana darurat yang baik adalah harus berapa kali? Ada yang tahu? 6 kali pengeluaran. Oke, good job Mbak Fatia. 6 kali pengeluaran per bulan. Misalnya teman-teman sekalian pengeluarannya tadi 1,5 juta, setidaknya di tabungan ada berapa? 1,5 juta dikali 6, 9 juta. Itu apabila masih single ya. Tapi apabila udah bersuami atau beristri bisa dikalikan 2. Nanti apabila memiliki anak bisa dikalikan 3 dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi acuan. Bisa jadi kalian bisa saving 6 kali, bisa saving 9 kali, 12 kali, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulannya, langkah perencanaan keuangan yang satu adalah
ukur kondisi keuangan saat ini, bisa dicatat oh asetnya berapa, ke tabungannya berapa gitu ya. Susun tujuan keuangan. Tadi misalnya mau membeli rumah bisa dialokasikan, diinvestasikan di instrumen apa saja. Identifikasi tindakan alternatif. 4. Evaluasi alternatif tersebut. Yang kelima, eksekusi sesuai rencana. Yang keenam, tinjau secara berkala dan revisi. Bisa dicek pengeluaran bulan ini kira-kira yang paling banyak apa gitu dan sebagainya gitu ya. Oke, ini ada tugas untuk minggu depan ya. Pelajari terkait apa itu generasi sandwich, perbedaan menabung versus investasi, buatlah simulasi perencanaan pengeluaran dan pemasukan dalam 1 bulan. Bisa nanti tugasnya dikirim ke email saya ya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang bisa kasih kesimpulan hari ini? Ada yang masih bisa membedakan antara kompulsif dan impulsif? Betul. Betul, terima kasih Mbak Salsa ya atas kesimpulan atau review dari materi pertemuan kali ini. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.